Sejak malam itu, pos ronda tak lagi sama. Kentongan bisa berbunyi sendiri, dan suara langkah terdengar di atap saat langit cerah tanpa angin. Dan semua itu dimulai dari sosok bernama Mang Joko di kampung kecil bernama Sukawening. Ada satu nama yang dihormati sekaligus ditakuti, Mang Joko. Meski sudah uzur, pria ini dikenal tak pernah absen menjaga pos ronda. Bahkan di usia 68 tahun, saat sebaya lainnya memilih rebahan di rumah, Mang Joko masih duduk tegap di pos kayu tua yang berdiri di perempatan kampung. Tak ada yang tahu pasti kenapa Mang Joko begitu konsisten. Banyak yang bilang itu bagian dari tirakat. Ada pula yang menyebut Mang Joko sebenarnya bukan manusia biasa. Ia jarang bicara, tapi jika bicara, nadanya dalam, berat, dan langsung membuat bulu kuduk meremang. Setiap malam, ia datang tepat pukul 11 malam, membawa lampu Petromax kecil, duduk di bangku panjang, dan menyalakan rokok lintingannya. Ia akan duduk hingga ayam jago berkokok, tanpa tidur, tanpa keluhan. Warga kampung merasa aman saat Mang Joko jaga. Maling enggan masuk kampung. Hewan ternak pun tak pernah hilang. Bahkan anak-anak bisa main hingga malam karena mereka percaya Mang Joko menjaga lebih dari sekedar keamanan. Tapi semua berubah pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, hujan deras turun mengguyur kampung. Petir menyambar hingga membuat lampu-lampu jalan padam. Biasanya, Mang Joko tetap datang. Tapi malam itu, ia tidak terlihat. Tepat jam 11:15 malam, saat pos ronda kosong, terdengar bunyi tok, tok, tok dari kentongan yang tergantung. Warga yang rumahnya dekat langsung keluar. Mereka mengira maling masuk kampung. Tapi saat mereka berlari ke pos ronda, mereka mendapati sesuatu yang membuat mereka mundur dengan wajah pucat. Kentongan itu bergerak sendiri. Ayunannya keras dan teratur. Tapi tak ada siapapun di sana. Seorang pemuda nekat mendekat dan melihat sesuatu yang mencengangkan. Di dinding kayu pos tertulis dengan arang, "Jangan jaga tanpa izinku." Esoknya, Mang Joko kembali, seperti tak pernah absen. Tapi malam itu, rambutnya sedikit lebih putih. Dan ia hanya berkata, "Yang semalam bukan urusan manusia. Jangan ganggu tempat ronda kalau bukan tugasmu." Sejak itu, warga mulai menyadari mungkin Mang Joko tidak hanya menjaga dari maling, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih lapar. Malam itu, Udin mendapat giliran ronda bersama Mang Joko. Sebagai pemuda baru pindahan, ia masih belum percaya dengan cerita-cerita mistis kampung. Baginya, ronda hanya rutinitas biasa. Tapi malam itu, semuanya berubah. Pukul 11 malam, Mang Joko datang seperti biasa. Ia duduk di bangku sambil menyulut rokok, sementara Udin sibuk main HP. Cuaca malam itu dingin dan sunyi. Angin hanya berembus pelan, dan sesekali terdengar suara jangkrik. Tapi suasana berubah aneh saat jarum jam menyentuh pukul ke-12. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan terdengar dari arah pohon sawo tua yang berdiri di seberang pos ronda. Pohon itu tinggi, menjulang, dengan batang berlumut dan cabang yang seperti tangan menjulur. Udin langsung berdiri. "Anak-anak iseng, Mang," gumamnya. Mang Joko menggeleng cepat. Wajahnya tegang. "Duduk, jangan bersuara." Udin bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, terdengar ketukan lagi. Tok, 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 tok.
tok. 3 kali ketukan terdengar dari arah pohon sawo tua yang berdiri di seberang pos ronda. Pohon itu tinggi, menjulang, dengan batang berlumut dan cabang yang seperti tangan menjulur. Udin langsung berdiri. "Anak-anak iseng, Mang," gumamnya. Mang Joko menggeleng cepat, wajahnya tegang. "Duduk, jangan bersuara." Udin bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, terdengar ketukan lagi. Tok, 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 tok. 3 kali. Ritmenya sama. Kencang. Udin mulai merasa aneh. Ia menatap Mang Joko, yang kini menunduk, memejamkan mata, dan bibirnya komat kamit membaca sesuatu. Tiba-tiba lampu Petromax meredup sendiri. Angin berhenti, udara jadi lebih dingin. Dari arah pohon sawo muncul suara lirih, suara anak kecil menangis. Tapi tangisan itu tak seperti manusia, seperti tawa yang dipaksa terdengar sedih. Udin mulai gemetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Mang Joko akhirnya membuka mata dan membisik, "Tutup telingamu, jangan dengar. Itu sedang meniru suara manusia. Kalau kau balas, dia akan ikut pulang." Suara tangisan berubah jadi cekikikan. Udin menjerit dan menutup telinganya. Beberapa menit kemudian, semua kembali tenang. Mang Joko menghisap rokoknya dalam-dalam. Pohon sawo itu tempat tinggalnya. Dulu ada anak kecil mati gantung diri di situ. Arwahnya tak diterima tanah. Udin tidak pernah ronda lagi. Dan sejak malam itu, setiap pukul 12, ketukan dari pohon sawo tak pernah absen. Pagi itu, warga kampung Sukawening geger. Pos ronda yang semalam ditinggalkan kosong ditemukan dalam kondisi aneh. Lantai kayunya yang biasanya kering dan bersih, kini dipenuhi jejak kaki kecil. Bukan hanya 1, tapi puluhan, berjejer dari pintu masuk, mengelilingi bangku. Bahkan ada yang mengarah ke kentongan. Pak Rahmat yang pertama kali melihatnya saat lewat hendak ke sawah, langsung memanggil warga lain. Mereka berkerumun melihat jejak itu dengan wajah bingung dan takut. "Ini jejak anak kecil?" tanya salah satu ibu-ibu. "Anak siapa yang main jam segini?" sahut yang lain. Tapi keanehannya bukan hanya soal ukuran. Jejak-jejak itu basah, seperti habis mencelup kaki ke lumpur. Padahal semalam tidak hujan dan tak ada genangan air di sekitar. Bau anyir samar pun tercium dari lantai pos. Bau amis seperti darah yang mengering. Ketika ditanya, Mang Joko hanya datang dan berdiri diam di depan pos. Ia menatap lantai dengan wajah datar. Itu bukan jejak orang. Sudah lama dia minta ditemani. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Warga makin penasaran, tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Beberapa dari mereka mulai mengaitkan ini dengan kejadian semalam. Suara ketukan dari pohon sawo dan tangisan misterius yang konon terdengar sampai ke gang belakang. Malam harinya, 2 pemuda nekat mencoba ronda Anto dan Rijal. Mereka membawa senter dan kamera HP, berniat merekam kejadian aneh itu. Tapi baru 1 jam duduk, angin tiba-tiba berhenti. Lampu jalan mati satu persatu. Dan dari arah belakang pos terdengar cicit. Cicit seperti kaki kecil berlari di atas atap. Senter Anto menangkap bayangan kecil melintas cepat di atas mereka. Rijal langsung muntah. Di depan pintu pos, tampak jejak kaki basah muncul lagi. Tapi kali ini berjalan masuk perlahan, satu demi satu. Mereka lari tunggang langgang,
Dan sejak itu, pos ronda kembali kosong selama seminggu. Mang Joko hanya berkata, kalau dia sudah datang, jangan dibersihkan. Biar saja, dia cuma main. Tapi kalau kau usik, dia ikut pulang. Malam itu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Langit mendung. Tapi hujan belum turun. Mang Joko duduk sendiri di pos ronda. Seperti biasa, rokok lintingannya mengepul perlahan. Dan lampu Petromax berdetak pelan. Tak ada warga lain yang datang. Banyak yang sudah takut ikut ronda setelah kejadian jejak kaki basah. Pukul 12:05, Mang Joko sedang menunduk menyiapkan kopi saat ia merasa diperhatikan. Ia mendongak pelan dan melihat sepasang mata menatapnya dari balik jendela kayu kecil di samping pos ronda. Wajah pucat, rambut panjang menjuntai, mulutnya sedikit terbuka, dan matanya kosong. Bukan sekadar menatap, tapi seperti menembus jiwa. Mang Joko tidak panik. Ia hanya menatap balik, lalu perlahan berdiri dan keluar dari pos. Ia menyusuri arah jendela dari luar, tapi sosok itu sudah hilang. Hanya udara dingin dan bau amis menyisa di sekitarnya. Beberapa langkah dari jendela ada sumur tua yang sudah lama ditutup warga dengan lempengan seng. Sumur itu pernah jadi sumber air utama, tapi ditinggalkan sejak ditemukan seekor ayam mati terapung dengan mata melotot. Mang Joko berdiri di depan sumur, menghela napas berat. Jangan ganggu mereka yang dibuang, gumamnya. Seminggu kemudian, Mang Joko memutuskan untuk bercerita kepada Pak Lurah dan beberapa warga. Ia mengaku wajah di balik jendela itu adalah sosok yang sama yang dulu ditemukan meninggal di dalam sumur. Seorang gadis kecil, korban ritual pesugihan yang gagal. Arwahnya gak diterima tanah. Dia tetap di sini, kadang main, kadang marah. Tapi yang paling bahaya, kalau dia diam, karena itu tandanya dia lapar. Sejak itu, pos ronda direnovasi. Jendela ditutup dengan papan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga bersumpah masih melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di luar pos, menatap ke dalam, seperti sedang menunggu seseorang. Malam itu, Mang Joko membawa sesuatu yang tak biasa. Sebatang lilin putih panjang yang disimpan dalam kaleng kecil berisi beras. Ia meletakkannya di atas meja pos ronda dan menyalakannya pelan dengan api yang kecil dan stabil. Tak ada yang berani bertanya. Sampai Anto yang mulai rutin ikut ronda, meski masih trauma, beranikan diri membuka suara. Buat apa lilin, Mang? Kan udah ada Petromax. Mang Joko tak menjawab. Ia hanya melirik sebentar lalu berucap, malam ini cahaya listrik tak cukup. Ada yang lewat. Benar saja. Sekitar pukul 1 dini hari, lampu jalan tiba-tiba padam satu persatu lagi. Bahkan Petromax ikut redup, meski minyaknya baru saja diganti. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanya dari lilin putih itu. Tapi anehnya, api lilin tidak berkedip sedikit pun. Tetap stabil, tidak terpengaruh angin, tidak menyusut. Malah seperti makin terang, memancarkan cahaya ke arah luar pos. Mendadak terdengar suara langkah pelan dari gang kecil di samping pos ronda. Suara kruk, kruk, seperti sesuatu menyeret kaki. Bukan suara langkah manusia, bukan suara sepatu. Mang Joko duduk diam, menatap lilin itu. Anto menggigil. Dari arah gang muncul bayangan panjang di tanah, tapi tidak ada sosok tubuhnya, hanya bayangan. Dan bayangan itu makin dekat ke pos ronda
lalu berhenti tepat di depan meja. Api lilin tiba-tiba membesar, nyalanya biru, dan terdengar suara bisikan pelan, tapi jelas, "Anakku, di mana? Anakku?" Anto menjerit, hendak memadamkan lilin. Ia tiup, tak padam. Ia siram dengan air termos, masih menyala. Bahkan, lilin itu tidak meleleh sedikit pun. Mang Joko akhirnya berdiri dan berkata lantang, "Bukan di sini tempatmu. Kembalilah." Bayangan itu mundur perlahan. Api lilin kembali kecil. Listrik menyala lagi dan udara dingin perlahan lenyap. Pagi harinya, warga menemukan bekas tapak tangan terbakar di meja kayu pos ronda, tepat di samping lilin. Sejak itu, setiap kali Mang Joko merasa sesuatu akan lewat, ia selalu membawa lilin yang sama, dan tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Di bawah bangku panjang pos ronda, terselip sebilah parang tua. Gagang kayunya sudah lapuk, bilahnya tumpul dan karatan. Tapi Mang Joko menyimpannya di situ selama bertahun-tahun. Tak pernah disentuh, tak pernah dibersihkan. Bahkan warga tak tahu sejak kapan parang itu ada. Sampai malam itu, malam Jumat Kliwon ketiga dalam 1 bulan, parang itu mengungkapkan rahasia lamanya. Seusai ronda, Anto hendak menyapu pos dan secara tak sengaja menyenggol sesuatu di bawah bangku. Parang itu terguling dan ia melihat dengan ngeri. Bilahnya basah oleh darah, masih segar, menetes ke lantai. Padahal tidak ada luka, tidak ada hewan, tidak ada siapapun yang membawa daging. Bau amisnya menyengat dan darahnya tidak menghitam seperti biasanya, seperti darah yang baru saja keluar dari tubuh. Anto lari ke rumah Mang Joko. Dengan napas terengah, ia mengadu, tapi Mang Joko hanya terdiam, lalu mengambil rokok dan menatap kosong ke kejauhan. "Itu bukan darah manusia," ucapnya pelan. "Itu darah tumbal yang dulu dikorbankan agar kampung ini aman." Cerita pun mengalir. Dulu, saat kampung Sukawening masih dihuni segelintir orang, ada wabah aneh yang membuat penduduk meninggal satu persatu tanpa sebab. Konon, seorang dukun tua memerintahkan kepala desa untuk melakukan ritual penyerahan nyawa, dan parang itu adalah alatnya. Sejak malam itu, kampung tenang, tapi ada satu syarat: parang tidak boleh dibuang dan harus disimpan di tempat yang ramai agar arwah yang diikat tidak mencari pengganti. "Makanya saya taruh di pos ronda," kata Mang Joko, "tempat paling ramai setiap malam." Tapi sejak banyak warga mulai meninggalkan ronda malam, sesuatu mulai terjadi. Parang itu lebih sering basah, kadang 2 kali seminggu. Kadang muncul goresan di lantai, seolah ada yang menyeretnya sendiri. Dan pada malam-malam tertentu, terdengar bunyi logam diseret dari dalam pos, meski tidak ada siapapun di sana. Mang Joko memperingatkan, kalau parang itu sampai kering total, berarti dia sudah dapat tubuh baru. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seakan takut bersuara. Hanya Mang Joko yang duduk di pos ronda. Seperti biasa, ia menggulung sarung, membenarkan posisi duduknya, dan menatap kentongan bambu tua yang tergantung di sudut. Tiba-tiba, kentongan itu berdentang sendiri. Suaranya pelan, tapi ritmenya seperti memanggil seseorang. Tok, 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 tok. Seketika, dari kejauhan, datang seorang pemuda bernama Dion. Ia berlari terburu-buru, wajahnya pucat, keringat dingin
membasahi leher kausnya. "Mang, tadi saya dengar suara ibu manggil dari arah pos ronda." Dia manggil pakai suara kentongan. Mang Joko hanya menatapnya dengan tenang. "Ibumu udah meninggal 3 tahun kan?" Dion mengangguk cepat. Matanya nyaris berkaca-kaca. "Tapi tadi saya dengar jelas suaranya. Cara dia manggil nama saya. Itu ibu, Mang. Saya kira ibu kesurupan atau gimana?" Mang Joko berdiri. Ia berjalan mendekati kentongan, memperhatikan tali penggantungnya yang kini bergerak pelan, seperti ada angin yang meniup. Padahal malam itu angin tak bertiup sama sekali. Jangan pernah datang kalau dipanggil kentongan, apalagi kalau suaranya terdengar seperti orang yang kamu cintai, ucapnya pelan. Dion terdiam. Ia terduduk di bangku, gemetar. Tiba-tiba kentongan berdentang lagi. Tapi kali ini suaranya seperti menangis. Suara lirih perempuan yang mengucapkan, "Nak, pulang. Nak, dingin di sini." Tanpa sadar, air mata Dion jatuh. Ia berdiri, ingin mendekat, tapi Mang Joko menahan bahunya. "Kalau kamu jawab, dia akan menarikmu ke tempat dia berada, dan kamu gak bakal bisa pulang lagi." Detik itu juga, tali kentongan putus sendiri, dan bambu jatuh menghantam lantai. Tapi suara kentongan terus terdengar, menggema, seperti dipukul oleh tangan tak kasat mata. Malam itu, suara kentongan menggema 3 kali. Dan besok paginya, warga menemukan seekor kucing hitam mati tergantung di pohon sawo dengan lidah menjulur panjang dan mata melotot ke arah pos ronda. Mang Joko hanya berkata satu hal. Dia mulai bosan memanggil yang sama. "Lain kali mungkin giliran kamu." Ada sebuah cermin kecil tua yang tergantung di tiang pos ronda. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali meletakkannya di sana. Ukurannya hanya sekitar 1 telapak tangan. Bingkainya dari kayu jati, kaca agak buram. Awalnya dianggap hanya barang iseng, tempat para peronda merapikan rambut atau topi. Namun suatu malam, saat Anto sedang jaga sendiri, ia melihat bayangan aneh di cermin itu. Bukan bayangannya sendiri. Meski ia sedang sendirian, bayangan itu muncul diam-diam, berdiri di belakangnya. Meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir itu halusinasi, mungkin kelelahan. Tapi setelah 3 malam berturut-turut hal itu terjadi, ia mulai curiga. Suatu malam, ia menempelkan stiker kecil di pojok cermin untuk memastikan bahwa bayangan yang muncul memang dari cermin itu. Dan benar saja, bayangan itu muncul dengan posisi berbeda. Kali ini duduk di bangku belakang, tersenyum, rambut menutupi separuh wajah. Anto panik. Ia mengambil batu dan melempar cermin itu hingga pecah. Beberapa warga mendengar keributan dan datang ke pos. Mereka melihat Anto terduduk di tanah. Wajahnya pucat, mata menatap kosong ke arah pecahan kaca. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cermin itu tidak sepenuhnya pecah. Pecahannya berhamburan, tapi tetap membentuk satu pantulan. Dan dalam pantulan itu, bayangan perempuan tadi tersenyum sambil mengangkat tangan, seolah melambai. Mang Joko datang terakhir. Ia hanya berkata, "Kenapa kau rusak jalannya?" Sekarang dia bebas keluar. Sejak itu, tiap malam ada yang mengetuk-ketuk tiang pos. Kadang terdengar suara ketawa kecil, dan yang paling menyeramkan saat salah satu warga membersihkan lantai pos. Ia menemukan pecahan cermin
yang menampilkan bayangan dirinya sendiri, tapi sedang tersenyum menyeramkan. Padahal wajahnya biasa saja. Mang Joko tidak mengganti cermin itu. Ia biarkan kosong. Hanya digantungi daun kelor dan benang merah. Tapi semua tahu, bayangan itu belum pergi, hanya pindah tempat, menunggu seseorang menatap terlalu lama ke sudut pos. Pukul 2 dini hari, langit gelap, bulan hilang tertutup mendung. Pos ronda hanya ditemani lampu redup dan suara detak jam tua. Mang Joko sedang sendiri malam itu. Tapi yang membuat malam itu tak biasa adalah suara azan yang tiba-tiba terdengar nyaring, jelas, seolah berasal dari speaker masjid, tapi bukan dari arah manapun. Suara itu datang dari atas, menggema pelan tapi menusuk telinga. Mang Joko langsung menoleh. Suara azan itu terasa aneh, lambat, nyaris seperti terbalik. Dan pada bagian akhir, hayya alal falah, nada berubah menyeramkan. Seperti rintihan, anjing-anjing di kampung mulai melolong bersahutan. Pintu-pintu rumah terkunci, beberapa lampu rumah mendadak padam. Dan di beberapa rumah, warga mulai mengalami mimpi yang sama, berada di tanah kosong, menghadap satu masjid tua tanpa kubah. Dan di dalamnya ada seseorang berdiri membelakangi kiblat, memimpin salat dengan wajah hancur. Keesokan paginya, Anto berlari ke pos ronda. Wajahnya kacau. Ia mengaku mimpi berdiri di barisan salat bersama ayah dan ibunya yang sudah meninggal saat ia hendak melangkah ke belakang. Imam itu menoleh dan wajahnya adalah wajah Anto sendiri, tetapi sudah membusuk dengan mata keluar dari rongga. Malam itu biasa, terlalu biasa. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan lewat, tapi justru itulah yang membuat merinding. Karena Mang Joko yang selalu waspada tiba-tiba gelisah. Ia berkata, "Malam ini bukan jaga, malam ini pamit." Anto dan dua warga lainnya menatap bingung. "Maksudnya, Mang, saya udah terlalu lama di sini. Kadang kalau kita jaga terlalu lama, kita bukan lagi penjaga, tapi bagian dari yang dijaga." Tak ada yang mengerti maksudnya. Tapi malam itu, Mang Joko membawa kotak kayu hitam dan lilin putih terakhir. Ia menyalakannya tanpa suara, lalu duduk di kursinya, menghadap ke arah jalan kampung. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, semua jam di rumah warga berhenti berdetak. Semua tepat di angka 03,0. Warga yang bangun tengah malam pun merasa waktu membeku. Mereka tak bisa bergerak, seperti ditahan dalam mimpi. Bahkan ayam tak berkokok. Dan di pos ronda, Anto menemukan kursi kosong. Lilin padam, kentongan tergeletak di tanah. Tapi tidak ada jejak Mang Joko, tidak ada bekas langkah, tidak ada suara. Hanya satu goresan di dinding kayu pos, tertulis seperti dicakar, "Yang menjaga kini dijaga." Pagi harinya, warga mendirikan tahlilan, tapi jasad Mang Joko tak pernah ditemukan. Beberapa orang bersumpah melihat sosoknya masih duduk di pos ronda malam-malam tertentu dengan sarung dan rokok di tangan, menatap ke arah jalan yang gelap. Dan kentongan kadang masih berbunyi sendiri, seperti isyarat bahwa Mang Joko belum benar-benar pergi. Kini pos ronda itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menggantikannya, karena siapapun yang duduk terlalu lama di kursi kayu itu bisa saja jadi penjaga selanjutnya.